Saya akan membawakan sebuah orasi dengan tema pemuda dan hak asasi manusia. Sebuah perjuangan untuk kemanusiaan. Iya. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzahirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bawah langit kelabu, atas nama Tuhan yang menciptakanku, yang dipanggil dengan berbagai macam nama, yang disembah dengan berbagai macam cara, atas nama ibu yang melahirkanku, aku berdiri di sini bukan sebagai guru ataupun dosen kalian. Aku berbicara di sini bukan sebagai presiden republik ini, tapi aku di sini sebagai penyambung lidah rakyat untuk mengatakan kepada bumi, mengatakan kepada angin yang berhembus dari seluruh penjuru, agar presidenku tahu, agar negaraku tahu, agar seluruh dunia tahu bahwa bangsaku punya aset, bangsaku punya benih harapan masa depan yang berjuang dengan gerakan tangan bersih dan merumus strategi merebut ruang politik demi tegaknya hak asasi manusia, yakni pemuda dan mahasiswa Indonesia. Saudaraku, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia adalah suatu keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi HAM tahun 1948. Namun menilik realitas yang terjadi hari ini, di bawah terang benderangnya sinar matahari dan kilau gemerlapnya lampu di malam hari, aku menyaksikan pemangku kekuasaan dan penegak hukum negeri ini melakukan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada rakyat kecil yang melakukan pelanggaran biasa, sementara pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlakukan istimewa. Bahkan pemangku kekuasaan dan penegak hukum negeri ini bertindak ibarat hewan peliharaan yang tunduk patuh tak berdaya di hadapan tuannya. Aku menyaksikan di daerah kita sendiri, Sulawesi Tenggara, rakyat kecil harus terus rela menjadi korban demi kepentingan mereka yang berkuasa. Sebut saja keberadaan kampung pengasingan di Nanga-Nanga menjadi saksi praktek kebrutalan yang dilakukan oleh tentara. Begitu juga dengan petani Bungi Sorowalio yang dijarah hutan dan kekayaan alamnya untuk pertambangan nikel. Begitu juga dengan kasus penjarahan tanah warga di sekitar pertambangan emas Kabupaten Bombana. Semuanya dinikmati penguasa, sementara rakyat kecil harus menangis pedih tak berdaya. Tidak hanya itu, penggusuran paksa pedagang kaki lima di beberapa kota dan daerah di Sulawesi Tenggara, sebut saja Malmandonga, Pasar Baru, Pasar Kota, semuanya menjadi saksi. Dengan alasan ketertiban kota, rakyat kecil dikorbankan tanpa solusi yang diberikan. Ini semua menjadi bukti perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh penguasa. Maka, saudara-saudara, perubahan harus diwujudkan, rakyat harus diselamatkan, hak asasi manusia harus ditegakkan. Pernahkah terpikirkan oleh kita, jika suatu hari nanti merah putih hanya akan menjadi kain pembalut bagi anak-anak perawan penguasa yang sedang halangan? Ataukah Pancasila dan Garuda hanya akan menjadi sasaran tembak untuk anak penegak hukum yang sedang latihan? Saudaraku, negeri kita tidak dibangun hanya dengan mimpi satu malam.
Apakah rela negeri yang dibangun dengan cucuran keringat, tangisan para pahlawan, bahkan tetesan darah para syuhada harus hancur tersungkur hanya karena penguasa yang tak berperi kemanusiaan? Tentu tidak, saudara-saudara. Maka dibutuhkan insan yang mampu berjuang untuk menyelamatkan negeri ini. Siapa lagi kalau bukan pemuda dan mahasiswa Indonesia, kalian semua. Saudara-saudaraku, masihkah kita ingat ketika Bung Karno dengan berani mengatakan 1000 orang tua hanya mampu untuk bermimpi, tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Bagaimanapun harga diri bangsa dan pemuda sudah terlanjur eksis dari awal. Maka berkaca pada pepatah lama, sekali layar terkembang, pantang perahu surut ke pantai. Maka mari kita menyadari bahwa kita adalah harapan, kita adalah masa depan, dan kita adalah penentu. Yang dibutuhkan adalah pemuda-pemuda tangguh, pemuda-pemuda agresif, pemuda-pemuda progresif dengan api berkobar-kobar dan bara spirit menyala-menyala. Karena insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Mari memulai, mari bekerja demi kemanusiaan. Kita buat jalan baru. Nenek moyang dan para pahlawan kita dahulu telah sampai ke tempat ini. Teguhkan hati seperti melawan musuh yang tak takut mati. Jangan pernah mengkerdilkan kepribadian kalian. Kalian adalah anak dari seorang bapak, kalian adalah anak dari seorang ibu. Di tangan dan di dada kita telah bertahta tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini dan membawa harapan rakyat menjadi kenyataan. Saudaraku, mari kita sulitkan barisan kita. Kita satukan langkah kita. Waktunya sudah cukup. Baik, mari kita satukan langkah kita. Lantangkan suara kita, suara menggelegar membalah bumi. Ketika perang telah menyingsingkan dengannya, api pertempuran telah membakar seluruh penjuru. Ambil abunya, usapkan ke muka kalian, sentuh batu penyandungnya, maka kita tidak akan terkalahkan. Karena di darah kita telah mengalir warisan darah suci kepahlawanan. Perjuangan kita demi kemanusiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.